Halo men, selamat datang kembali. Apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat aja ya men. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah film drama romantis dari Indonesia dulu men, yang dirilis pada 15 Maret 2018. Film ini berjudul Love for Sale, dibintangi oleh Gading Martin dan Della Dartian. Dalam film ini mengisahkan tentang seorang yang dijuluki jomblo akut karena terlalu lama hidup sendiri. Suatu ketika, teman-temannya memberi tantangan padanya men. 2 minggu lagi aku akan menikah. Bawa pacarmu atau harga dirimu akan dipertaruhkan. Maka segala cara ia diupayakan men. Sampai kemudian sebuah situs kencan mempertemukan dirinya dengan seorang perempuan cantik. Seperti apakah kisahnya? Mari kita langsung ke dalam alur cerita filmnya men. Dung 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 dung. Dung 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 dung. Dung 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 dung. Dung 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 dung. Dung 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 dung. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang bapac berkumis tebal dengan gaya rambut yang kayak tua banget gitu. Ditambah gak pakai baju, celana cuma sempak doang. Selain itu kita juga diperlihatkan kegiatannya, yaitu makan mie, nonton bola, ngasih makan kura-kura yang dianggap sebagai sahabatnya, lalu tidur, dan terus-terus seperti itu. Sungguh kebiasaan yang sangat kurang baik, jangan ditiru ya men. Nama pria tersebut adalah Richard, yang berusia 41 tahun. Tapi ia masih belum memiliki pasangan alias jomblo. Coba kalian bayangkan, ia masih jomblo di usia 41 tahun. Pantesan di rumahnya sangat berantakan, gaya hidup yang kurang sehat, penampilan yang gitu-gitu aja, seadanya. Namun walaupun ia sudah cukup tua, ia masih terlihat sering nongkrong dengan teman-temannya. Bahkan teman-temannya sering terlihat muda dan seperti anak-anak gaul atau bisa dibilang anak hits gitu men. Ketika sudah beres nongkrong-nongkrongnya, salah satu temannya yang bernama Rudy mau menikah dan mengundang ke acara pernikahannya. Karena Richard selalu mengatakan ia sudah mempunyai pasangan, namun belum pernah diperkenalkan kepada teman-temannya tuh. Jadi teman-temannya merasa Richard berbohong. Bahkan Rudy menantang Richard untuk membawa pasangannya ke acara pernikahannya. Segitu yakinnya Rudy bahwa Richard tidak memiliki pasangan, ia pun mengajak teman-temannya sampai bertaruh bahwa Richard tidak akan datang membawa pasangan. Richard yang merasa harga dirinya dipermainkan, maka ia pun berusaha mencari pasangan. Mulai dari menghubungi teman-teman perempuan yang ia kenal, namun ternyata teman-temannya tidak ada satupun yang bisa karena teman-temannya kebanyakan sudah menikah. Ya iyalah, dipikir-pikir di usia ia yang sudah 41 tahun, pastilah teman-temannya pun tidak jauh berbeda dari usia teman-temannya. Sudah pasti kebanyakan sudah menikah, bahkan sudah mempunyai anak. Oh iya men, Richard mempunyai toko percetakan warisan dari keluarganya. Walaupun di awal film Richard seperti orang yang sangat malas dan terlihat tidak jelas, ternyata ia tidak hanya diam di rumah, tapi ia juga bekerja. Bahkan di tempat kerjanya ia terlihat sangat menghargai waktu. Itu terlihat ketika ia menegur pegawainya yang telat datang. Karena ia sudah bingung, ia pun memberanikan diri untuk mengajak satu pegawai perempuannya di tokonya yang bernama Tanti untuk menemaninya ke acara pernikahan temannya. Namun Tanti belum memberitahukan keputusannya saat itu. Jadi Richard pun semakin bingung, tambah waktu pernikahan temannya semakin dekat. Gimana mas bro? Udah siap besok bawa pacar ke kawinan? Jangan lupa lo. Di tengah rasa bingung dan frustasi, tiba-tiba ia melihat sebuah poster yang dicetak pegawainya, yaitu aplikasi Love.inc, yaitu aplikasi menawarkan jasa sewa pacar untuk teman ke kondangan dan sebagainya. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, langsung daftar kepada aplikasi tersebut. Ketika ia hampir menyerah dan putus asa, tiba-tiba wanita yang ia pesan di aplikasi tersebut datang ke rumahnya men. Disitulah Richard langsung ganti baju dan langsung menuju ke acara pernikahan si Rudy. Waduh, canggih juga ya aplikasinya. Coba kalau ada di kehidupan nyata, wah pasti kaum jomblo semakin berkurang gitu men. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya ada aplikasi yang seperti ini loh. Cuma beda warna saja. Kalau Love.inc warna merah, kalau ini warna hijau. Kalau Love.inc sistemnya 4 hari, bahkan sampai 45 hari. Kalau si hijau ini cuma 1 malam. Mungkin dari sebagian orang ada yang tahu nama aplikasi tersebut ya guys. Yang hijau itu doh, ya udahlah.
Setelah sampai di acara pernikahan Rudy, Richard dan Rini terlihat sangat dekat. Bahkan teman-temannya langsung percaya bahwa Richard dan Rini sudah berpacaran lama. Setelah cukup lama menikmati acara pernikahan Rudy, Richard dan Rini pun pulang. Namun ketika sampai di rumah Richard, Rini malah akan ikut ke rumah Richard. Richard pun merasa bingung, bahkan sempat menolaknya. Tapi setelah Rini memohon kepada Richard dan menjelaskan isi kontrak di aplikasi Love-ins tersebut, Richard pun akhirnya menerimanya. Jika kalian ingat, Richard mengajak pegawai perempuannya yang bernama Tanti untuk ke acara pernikahan Rudy, namun belum memberitahukan jawabannya. Ternyata ia sudah dipecat Richard karena ia memberitahu pegawai lainnya bahwa diajak oleh Richard untuk menemaninya ke acara pernikahan temannya. Kamu gak usah balik lagi sini ya. Bikin malu saya, kamu tau gak? Gaji ditransfer, tenang aja. Alasan Richard memecatnya karena ia merasa malu, men. Mungkin di pikirannya ya ia merasa gengsi gitu. Ya begitulah. Jadi mungkin nanti kita tidak akan melihat Tanti di tempat kerjanya lagi. Lanjut. Ketika di rumah Richard yang sudah terbiasa hidup sendiri, ia merasa canggung ketika ada orang yang menemaninya di rumah. Namun setelah adanya kehadiran Rini di rumahnya, kehidupan Richard sangat berubah. Contohnya, sekarang rumah terlihat sangat lebih rapi. Makanan pun terjaga, jadi sekarang Richard tidak hanya makan mie instan karena ada Rini yang masak di rumah. Pokoknya kehidupannya menjadi lebih cerah gitu, men, lebih berwarna. Apalagi Richard diberi jatah oleh Rini. Jatah makan maksudnya, guys. Pokoknya Richard dan Rini sudah seperti pasangan suami istri. Oh ya guys, bahkan sikap terhadap pegawainya pun berbeda jauh gitu, men. Ia menjadi lebih baik kepada pegawainya dan lebih care gitu. Baik, Pak. Enggak. Santai. Makan jangan buru-buru. Dan ternyata alasan Richard tidak memiliki pasangan atau jomblo terungkap ketika ia sedang mengobrol dengan temannya Panji. Ia seperti mengalami trauma karena ia dulu pernah memiliki pacar namun tidak direstui karena ia berbeda keyakinan atau berbeda agama gitu. Jadi setelah kejadian itu Richard tidak pernah lagi memiliki pacar. Namun sekarang telah mengenal Rini, Richard seperti menemukan kembali dunia yang sempat hilang. Dan Richard pun tidak mau kehilangan cintanya lagi. Ia memutuskan untuk menyatakan cinta kepada Rini. Namun setelah hari-hari dilalui dengan sangat bahagia dan senang, tiba-tiba Rini, orang yang ia cintai, menghilang entah kemana. Richard yang mengetahui Rini hilang sangat terpukul, men, atas kejadian itu. Dan ia berusaha mencari Rini namun tidak pernah ketemu. Sampai suatu saat Richard seperti menyerah dan merelakannya. Akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya dan mencari jati dirinya sendiri, mempelajari tentang kehidupan. Ia pun menitipkan tokonya kepada pegawainya dan ia bilang akan kembali lagi tapi entah kapan. Tamat. Namun di sebagian akhir kita diperlihatkan sosok Richard yang sangat berbeda. Yang terlihat seperti Gading Martin, sangat mirip pokoknya. Malahan terlihat lebih muda dari sebelumnya. Mas Richard, Pagi, Pak Samsul. pulang dong mas. Iya, Pak Samsul, gak usah khawatir. Oke lah, men. Pesan dalam film ini bisa kita ambil jikalau kebahagiaan yang kita beli tidak akan bertahan lama, men. Hanya bertahan sebatas waktu saja. Tapi kalau kita ciptakan kebahagiaan itu mungkin akan bertahan lebih lama lagi. Contohnya, janganlah memesan kebahagiaan dalam sebuah aplikasi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.